Selamat pagi, salam sejahtera, penuh rahmat bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa kita dimungkinkan dan diperkenankan oleh Allah menikmati suasana, menikmati berkat Allah, anugerah Allah lewat alam semesta di mana kita ada dan berada. Karena itu, Bapak Ibu mensyukuri akan semuanya itu, kita tetap rindu disapa oleh sabda Tuhan. Mari berdoa. Sungguh indah ciptaan-Mu ya Allah, Engkau hadirkan kami dan Engkau jadikan kami sebagai bahagian daripada karya-Mu. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, terpujilah Engkau. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, Artos ini Selasa 9 November 2021. Bacaan kita dari kitab Mazmur 113 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 113 ayat pertama sampai 9, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Amin. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu saudara yang sama-sama Allah kasihi, bahwa kitab Mazmur berisi doa-doa pujian, sukacita, dan nyanyian jiwa yang ditujukan kepada Allah. Perikop kita pada hari ini berbicara masalah ditinggikan Tuhan. Salah satunya hal yang seharusnya menjadi harta kebanggaan gereja adalah Injil. Salah satunya ciri yang patut menimbulkan kesan mendalam tentang orang Kristen adalah sikap serta perilaku serasi dengan Injil. Para hamba Allah patut meninggikan nama Allah di seluruh bumi, dari timur ke barat pada segala waktu, dari saat matahari terbit sampai tenggelam kembali. Keberadaan Allah tinggi dan mulia, jauh melampaui semua yang tinggi dan mulia. Sedemikian tingginya Allah sampai bukan saja melihat ke bumi yang rendah, ia harus menjenguk. Melihat langit yang tinggi mulia pun ia harus merendahkan diri. Manusia semulia apapun di hadapan Allah sama hina dan rendah dengan yang terhina. Kemuliaan Allah bukan saja karena ia tinggi, tetapi karena ia merendahkan diri, memasuki kehinaan dan kepapaan manusia. Inilah Injil. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Semua orang Kristen berubah status dan keadaan karena ditinggikannya. Ini menolong kita untuk meninggikan Allah dan tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Bandingkan 2 Korintus 5 ayat 16. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih Allah, sayang hal ini jarang dijumpai dalam kehidupan bergereja dan berperilaku keseharian orang Kristen. Bukan karena kebanyakan kita tidak lagi bersemangat membagikan Injil, melainkan sikap kita dalam berrelasi tidak menggemakan prinsip Injil. Jika Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia sudah merendahkan diri melawat yang hina dan yang papa, mengapa dalam gereja yang kaya berkumpul dengan yang kaya, yang pantas secara moral merangkul hanya mereka yang bermoral terhormat, yang terpandang dan yang punya nama, menghindar dari mereka yang tak terpandang? Lalu bila ada yang terluka, kita tambah melukai dengan sikap kita. Jika
Orang Kristen hanya mengasihi yang pantas untuk dikasihi. Apa kelebihannya? Bagaimana mungkin gereja memiliki daya tarik Injil di mana anugerah Allah yang dalam pengakuan kita telah membuat kita ditinggikan Allah? Itu tantangan bagi kita sekalian untuk mewujudkan perilaku daripada Allah yang ditinggikan. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita. Amin. Mari berdoa. Padamu Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa kami telah ditebus, telah dikuduskan, diselamatkan, dibenarkan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menghadirkan diri, memedulikan akan sesama kami, siapapun, bahkan dalam kepapaan sekalipun. Ajak kami untuk peduli terhadap sesama kami, khususnya yang terhina, yang terpinggirkan, kaum papa. Biarlah kami dalam berrelasi dengan siapapun umat Allah, ciptaan-Mu, tanpa memilah-milah, tanpa memandang muka. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kami akan seluruh ciptaan Allah. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat Tuhan, kaum keluarga, warga, masyarakat, bahkan kerukunan, dimanapun kami berada, dalam keragaman dan kemajemukan. Ingatkan kami untuk saling memedulikan, simpati dan empati, menjadi bahagian warna kehidupan. Allah Bapa di surga, senantiasa kami berdoa untuk anak yatim piatu, para janda, para lansia, dalam keterbatasan mereka. Anggota jemaat, kaum keluarga yang dalam kelemahan tubuh, baik yang terawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing, bahkan dalam pemulihan, berkenan Allah hadir di kehidupan mereka. Bahkan yang menghadapi suasana duka cita, kuatkan, teguhkan, dan hiburkan mereka. Sisi yang lain pun pula kami mengucap syukur atas penambahan usia beberapa warga jemaat Allah, keluarga yang Allah tambahkan usia kelahirannya 1 tahun lagi, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Lengkapilah sukacita kebahagiaan mereka. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan, berkenan Allah senantiasa memberkati. Inilah doa kami, pengharapan kami, dengarkanlah karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Selasa 9 November 2021, Mazmur 113 ayat 1 sampai 9 dengan tema ditinggikan Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan lain. Salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.